Selamat pagi, kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan hari ini, yaitu materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai suatu titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari absis itu nilai X-nya, dan ordinat, yaitu nilai Y-nya. Nah, ini contoh dari koordinat kartesius. Perhatikan, misalkan titik P, X, Y ini digambarkan pada bidang kartesian, yaitu X dan Y. Oke, berikutnya koordinat kutub. Koordinat kutub itu adalah koordinat yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y, sama berarti dengan yang koordinat kartesian, tapi yang membedakan untuk koordinat kutub itu terdiri dari nilai R dan sudut. Kalau koordinat kartesian tadi itu dari X, Y, sedangkan untuk koordinat kutub itu adalah R, theta. Nah, ini bisa diperhatikan. Kalau yang tadi untuk titik ini dinyatakan dalam X, Y, kalau sebelumnya tadi kartesian, sedangkan untuk yang ini dinyatakan dalam R, theta. Nah, ini R, panjang titik ini ke titik ini, dan sudutnya theta itu sudutnya. Nah, untuk koordinat kartesius dengan koordinat kutub itu sangat berhubungan sekali. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bidang kartesian atau bidang X, Y, koordinat titik, kalau koordinat kutub itu dinyatakan dalam R, theta. Nah, ini panjang R-nya, ini besar sudut theta-nya. Terus untuk X, Y, nah ini X, Y, titik X, Y itu terdiri dari ini panjang X sampai sini, panjang X ini, dan panjang Y. Nah, ini panjang Y nya. Kalau koordinat kutub tadi ini sudut, R, yang ini tadi. Sedangkan untuk kartesian X, panjang X ini, dan panjang Y. Nah, ini didapat titiknya ini R, theta dan X, Y. Nah, sehingga sebenarnya bisa kita lihat hubungannya itu kalau misalkan diketahui titik X, Y nya, titik P itu X, Y, maka dapat ditentukan nilai R, theta nya. Atau sebaliknya, misalkan diketahui R, theta nya, maka bisa ditentukan titik X, Y nya. Jadi koordinat kartesius itu titiknya X, Y, sedangkan koordinat kutub itu titiknya R, theta. Jadi bedakan ya, kalau misalkan tertulis X, Y, maka koordinat kartesius. Kalau misalkan R, theta, maka koordinat kutub. Nah, biasanya theta-nya itu menggunakan derajat. Nanti kita perhatikan di contohnya supaya lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena tadi X, Y itu bisa diubah menjadi R, theta atau sebaliknya, maka kita bisa mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Misalkan diketahui koordinat kartesiusnya, maka bisa kita cari koordinat kutubnya. Nah, ini jika koordinat kartesius P itu X, Y diketahui, maka koordinat kutub P, R, theta nya dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk R, misalkan tadi kan X, Y nya diketahui, maka R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari sudutnya, kita gunakan tan dari sudut
sama dengan Y per X. Y-nya tadi kan diketahui, X, Y-nya diketahui. Sehingga untuk menentukan sudutnya itu R plus tan dari Y per X. Nah ini rumusnya. Oke, untuk contoh, nah misalkan ini, tentukan koordinat kutub dari titik P 5,5. Nah ini perhatikan 5,5 ini adalah koordinat kartesius, Kalau misalkan 6,5 ada derajatnya, nah maka itu adalah koordinat kutub. Perhatikan ya, salah satu ciri khas koordinat kutub itu ada simbol derajatnya seperti itu. Tentukan koordinat kutub dari titik P 5,5. Berarti bisa kita lihat X-nya 5, Y-nya 5. Nah, berarti itu yang diketahui dulu. X-nya 5, Y-nya 5. Tinggal kita cari satu persatu. Berarti kita cari dulu R-nya. R tadi sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti tinggal dimasukkan X-nya 5, Y-nya 5. Nah, ini tinggal kita masukkan. R sama dengan akar dari 5 dikuadratkan plus 5 dikuadratkan 25. Berarti 25 plus 25 plus 25 50. Berarti akar dari 50 itu bisa tidak bisa langsung dikeluarkan, tapi kita sederhanakan. Akar dari 50 kan 2 kali 25 nya bisa dikeluarkan. Akar dari 25 itu adalah 5, 2 nya tidak bisa dikeluarkan, sehingga jawabannya 5 akar 2. Kan ini tadi akar dari 50 itu bisa kita tuliskan menjadi 25 kali 2. Nah, 25-nya ini bisa dikeluarkan. Akar dari 25 adalah 5, tersisa akar 2. Berarti hasilnya 5 akar 2. Berarti R-nya sudah diketahui. Lantas kita cari nilai θ-nya. Nilai θ-nya tadi kita gunakan rumus tan θ sama dengan Y per X. Berarti tan θ sama dengan 5 per 5. 5 per 5, 1. Berarti tan θ sama dengan 1. Berarti tan berapa derajat yang menghasilkan 1? Tan berapa derajat yang menghasilkan 1? Tan berapa kira-kira? Tan berapa derajat yang menghasilkan 1? Nah, tan yang menghasilkan 1 itu ada 2, yaitu di 45 derajat dan di 225 derajat. Itu bisa kalian ingat kembali kemarin materi untuk nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Benarnya tan berapa yang menghasilkan 1 tan? Ada 2, 45 derajat dan 225 derajat. Ada 2 sebenarnya. Ini kan tan berapa yang menghasilkan 1? Tan berapa derajat? Berarti ada 2. Tan 45 derajat dan tan 225 derajat. Ini kan karena ada 2, perhatikan kembali nilai X dan Y-nya. Di kuadran berapa yang nilai? Perhatikan nilai X-nya positif 5, nilai Y-nya positif 5. Di kuadran berapa yang nilai X dan Y-nya positif? Nah, ingat kembali kemarin di kuadran 1 lah nilai X dan nilai Y-nya positif. Berarti nilai sudut di kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Berarti 45 derajat ini termasuk di kuadran 1. Berarti θ-nya itu adalah 45 derajat. Karena apa? Karena kalau di 225 derajat
Ini kan 225 derajat itu kan di kuadran 3. Di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu nilai ini di kuadran 3. Di kuadran 3 itu nilai X dan Y-nya negatif. Nggak sama yang ini. Makanya untuk tetanya kita ambil 45 derajat. Sehingga tadi kan sudah didapat nilai R-nya, didapat nilai tetanya, tinggal kita tuliskan dalam koordinat kutub. Ingat, koordinat kutub tadi, koordinat kutub itu terdiri dari R, theta. R, theta. Berarti koordinat kutubnya adalah R-nya dulu dituliskan, baru tetanya. 5/2, 45 derajat, seperti itu. Bisa diperhatikan kembali. Oke, berikutnya mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, untuk mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius itu sebenarnya bisa digunakan ini rumus. Untuk X-nya R dikalikan dengan cos theta, sedangkan untuk yang Y-nya R dikalikan dengan sin theta. Berarti kalau sudah diketahui R dan theta-nya tinggal dimasukkan ke rumus ini. R cos theta dan R sin theta. Ini rumusnya untuk mengubah koordinat kutub R, theta menjadi koordinat kartesius X, Y. Kayak contoh, tentukan koordinat kutub dari titik P6, ini bukan koordinat kutub. Tentukan koordinat kartesius. Tentukan koordinat kartesius. Tentukan koordinat kartesius. Tentukan koordinat kartesius dari titik P6,30 derajat. Karena P6,30 derajat ini sudah merupakan koordinat kutub. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Diketahui dulu R-nya 6, theta-nya 30 derajat. Tinggal kita cari menggunakan rumus. Nah, untuk nilai X itu sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Tinggal kita masukkan R-nya 6, theta-nya 30 derajat. Berarti X itu sama dengan 6 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat sudah kita pelajari kemarin. Berapa nilai cos 30 derajat? Adalah 1/2 akar 3. Tinggal kita kalikan 6 dikali 1/2 akar 3. Ini 6 dikali 1/2 sama dengan 3. Ada akar 3 tertinggal. Berarti 3 akar 3. Berarti nilai X-nya itu adalah 3 akar 3. Oke. Ingat kembali koordinat kartesius tadi terdiri dari X, Y. Karena X-nya sudah dicari, berarti kita lanjutkan mencari nilai yang Y-nya. Nah, perhatikan nilai yang Y-nya bisa kita tentukan menggunakan rumus R dikalikan dengan sin theta. R dikalikan dengan sin theta. Nah, nilai R-nya tadi 6. Nilai R-nya tadi 6. Theta-nya 30 derajat, berarti 6 dikali sin 30 derajat. Berapa nilai sin 30 derajat? Sin 30 derajat di pertemuan sebelumnya itu adalah nilainya 1/2. Berarti 6 dikalikan 1/2 sama dengan 3. Nah, sudah kita dapat nilai X-nya sama dengan 3 akar 3 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Tinggal kita tentukan koordinat kartesiusnya. 3 akar 3 akar 3, 3. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Jadi kalau koordinat kutubnya tadi 6,30 derajat, koordinat kartesiusnya adalah 3 akar 3, 3. Nah,
jawab. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.